Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berbagi sobat-sobatku sekalian. Pada materi kali ini, saya ingin menyampaikan materi tentang toleransi. Kita mulai materi toleransi pada kesempatan kali ini. Apakah itu toleransi? Toleransi adalah perbedaan ukuran antara kedua harga atas, di mana ukuran atau jarak batas geometri komponen harus terletak. Kalau kita buat lebih sederhana, jadi pengertian toleransi ialah nilai penyimpangan ukuran yang diperbolehkan atau diizinkan. Hal-hal mengenai toleransi yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas toleransi linier. Untuk membuat benda kerja dengan ukuran yang tepat, itu masih menjadi sesuatu hal yang sangat sulit sekali. Nah, sebabnya bagaimana? Sebabnya apakah kok bisa sangat sulit sekali? Yang pertama adalah kesalahan membaca alat ukur. Yang kedua, kondisi alat atau mesin yang digunakan. Yang ketiga, terjadi perubahan suhu pada saat pengerjaan benda kerja. Perhatikan gambar yang ada di sini. Ini adalah gambar lubang. Kemudian yang di dalam ini adalah gambar poros. Ayo kita perhatikan bersama-sama. Kita fokus ke gambar poros terlebih dahulu. Ya, garis ini dari sini sampai ke sini, ini adalah ukuran dasar poros. Kemudian kita lihat di sini. Di sini sampai ke sini, ini adalah ukuran maksimal poros. Selanjutnya, di sini ya sampai sini, ini adalah ukuran minimal poros. Ya, jadi kemudian nilai toleransinya berapa? Nah, nilai toleransi didapatkan di sini. Ini sampai sini. Ya, jadi batas penyimpangan atas dikurangi batas penyimpangan bawah nih. Di rentangnya di sini sampai ke sini. Selanjutnya kita perhatikan gambar bagian lubang. Untuk lubang, ini adalah ukuran dasarnya. Kemudian, ini adalah ukuran maksimalnya. Yang di sini, ini adalah ukuran minimal. Di sini adalah penyimpangan bawah, dan di sini sampai sini adalah penyimpangan atas. Kemudian nilai toleransinya, ya, jadi ini penyimpangan atas dikurangi penyimpangan bawah, maka nilainya di sini ini adalah nilai toleransinya. Oke, untuk memperjelas penjelasan yang telah kita sampaikan sebelumnya, kita ambilkan sebuah contoh di sini. Ada sebuah poros dengan diameter pokoknya adalah 15 mm.
Maka di sini ukuran maksimalnya adalah ukuran dasar plus penyimpangan atas. Ya, di sini ukuran dasarnya 15, penyimpangan atasnya 0,2. Maka didapatkan diameternya adalah 15,2 mm untuk ukuran maksimal. Sedangkan untuk ukuran minimal adalah ukuran dasar ditambah penyimpangan bawah. Ya, di sini penyimpangan bawahnya adalah 0,1. Ya, contohnya itu ya. Maka didapatkan nilai ukuran minimalnya adalah 15,1 mm. Kemudian, untuk toleransi linearnya, ya didapatkan dari penyimpangan atas dikurangi penyimpangan bawah. Maka didapatkan 0,1 mm. Atau dapat juga kita menghitungnya dengan cara menyelisihkan ya antara ukuran maksimal dengan ukuran minimal. Maka di sana didapatkan selisihnya adalah 0,1 mm. Ya. Kemudian untuk nilai ukuran standar ya, itu posisinya di antara ukuran minimal dan ukuran maksimal. Ya, jadi ini untuk ukuran standar yang bisa digunakan. Jadi melebihi dari ukuran maksimal, maka hasil pekerjaan yang kita buat tidak dapat digunakan. Atau ternyata ukuran hasil pekerjaan kita itu kurang dari ukuran minimal, maka juga tidak bisa kita gunakan secara fungsionalnya. Yang kedua, kita akan membahas tentang toleransi umum. Toleransi umum adalah toleransi yang mengikat beberapa ukuran dasar. Nah, sebaliknya, kalau toleransi khusus, itu hanya mewakili ukuran dasar dengan toleransi yang dicantumkan saja. Kita perhatikan tabel 1.1 tentang toleransi umum. Di sini, untuk toleransi umum, tingkat ketelitiannya ada 3 tingkat, kasar, menengah, halus. Ya, di sini, untuk ukuran nominalnya, untuk ukuran nominal 0,5 sampai 3, maka toleransi kasarnya kurang lebih adalah 0,15. Sedangkan untuk menengah plus minus 0,1. Sedangkan untuk yang tingkat ketelitian halus nilainya adalah plus minus 0,05. Kemudian untuk tabel 1.2 toleransi umum untuk radius dan chamber. Ukuran nominal lebih dari 0,5 sampai 3, yaitu untuk penyimpangan yang diizinkan kategori teliti itu plus minus 0,2, untuk kategori sedang juga plus minus 0,2, sedangkan untuk penyimpangan dengan nilai kasar itu adalah plus minus 0,5. Selanjutnya, kita tampilkan tabel 1.3 untuk toleransi umum sudut. Ya, untuk ukuran sudut. Ya, kita ambil contoh di sini. Lebih dari 10 sampai 50 itu untuk tingkat ketelitian halus itu nilainya adalah plus minus 30 menit. Ya. Atau
plus minus 0,9 mm per 100 mm. Ya, sedangkan nilai kasarnya adalah plus minus 50 menit atau plus minus 1,45 mm tiap 100 mm. Perhatikan gambar 1.3 ya, tentang penyajian toleransi umum. Di sini kita memiliki sebuah benda kerja dengan ukuran. Kita perhatikan di sini ada ukuran toleransi di sini. Diameter 10. Kemudian di sini ada batas penyimpangan atasnya adalah 0 dan batas penyimpangan bawahnya adalah negatif 0,1. Kemudian di sini ada tabel toleransinya. Untuk ukuran lebih dari 6 sampai 30 mili, toleransinya adalah 0,2. Sedangkan untuk nilai lebih dari 30 sampai 120, nilainya adalah 0,3. Ya. Untuk diameter 10, karena di sini sudah ada toleransi yang tercantum di atas ukuran dasar tersebut, maka ini dikelompokkan dalam kategori toleransi khusus. Ya. Sedangkan untuk ukuran yang lain, itu mengikuti aturan toleransi umum yang berlaku, mengikuti tabel yang ada di sini. Sedangkan untuk nominal yang ada di dalam kurung, harganya dipengaruhi oleh penjumlahan 7,8 atau 8 atau 8,2 ya, sesuai dengan nilai penyimpangan yang diberikan, ditambah 29,8 untuk bagian ini atau 30 atau 30,2 ya, maka kita beri tanda kurung karena nilainya ini berubah-ubah tergantung dari ukuran bagian yang memiliki ukuran di sini nih 30 atau bagian yang memiliki ukuran 8 di sini. 3. Toleransi internasional. International toleransi. Ya. Toleransi yaitu perbedaan penyimpangan atas dan bawah. Harus dipilih secara seksama agar sesuai persyaratan fungsinya. Ya. Jadi terkait dengan produk-produk yang ada di dunia, supaya secara fungsional bisa digunakan dimanapun produk tersebut berada, maka disusunlah sebuah aturan standar yang mengatur tentang toleransi, di mana standar tersebut berlaku di negara secara keseluruhan. Ya, ditentukan oleh ISO R286, ya, ISO System of Limit and Fits. Ya, jadi sistem ISO untuk limit dan suaian. Nah, standar tersebut disebut toleransi internasional atau disingkat dengan IT. 4. Tingkat diameter nominal. Untuk mudahnya, rumus yang diberikan pada persyaratan untuk menghitung toleransi standar dan penyimpangan pokok disesuaikan dengan tingkat diameter pada tabel 1.4 ini. Ya, tabel tentang tingkat diameter nominal. Hasilnya telah dihitung atas dasar harga rata-rata geometrik D dari diameter-diameter ekstrim dalam tingkatan tertentu. Nah, untuk seluruh tingkat sampai dengan 3 mm, diameter rata-rata diambil sebagai rata-rata geometrik dari 1 dan 3 mm.
Dalam keadaan normal dipakai tingkat utama, ya. Jadi ada tingkat utama. Dan jika dipandang perlu tingkat antara dapat dipakai. Ya, ada dua tingkat utama dan tingkat antara. Ya, kita ambil contoh di sini untuk tingkat utama di atas 10 sampai dengan 18, untuk tingkat antaranya bisa 10 sampai dengan 14, kemudian 14 sampai 18. 5. Kualitas toleransi. Dalam standar limit dan suaian, sekelompok toleransi yang dianggap mempunyai ketelitian yang setara untuk semua ukuran dasar disebut toleransi, kualitas toleransi. Telah ditentukan ada 18 kualitas toleransi, yaitu IT 01, IT 0, IT 1, sampai dengan IT 16. Nilai toleransi meningkat ya dari IT 01 sampai dengan IT 16. IT 01 sampai IT 4 untuk pekerjaan yang sangat teliti. Contohnya ya. Contohnya pada alat ukur. Kemudian pada pembuatan instrumen optik ya. Jadi ini kategorinya produk-produk yang sangat teliti. Kemudian IT 5 sampai dengan IT 11 itu digunakan untuk produk-produk pemesinan umum. Ya, di dalamnya bisa kita golongkan pekerjaan sangat teliti dan pekerjaan biasa. Sedangkan untuk IT 12 sampai dengan IT 16 itu digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan kasar. Tabel 1.5 ini menunjukkan nilai toleransi standar untuk kualitas 5 sampai dengan 16. Ya, IT 5 nilainya 7I. IT 10 16I dan seterusnya. Nah, untuk nilai ini berapa nanti kita akan bahas berikutnya. Tabel 1.6. Nilai toleransi standar untuk kualitas 0,1, 0, dan 1. Ya, ini toleransi IT 01 kita dapatkan 0,3 plus 0,008D. Ya, satuannya adalah mikron, sedangkan D di sini satuannya adalah milimeter. IT 0, 0,5 plus 0,012D. IT 1, 0,8 plus 0,020D. Untuk tingkat toleransi IT 5 sampai dengan IT 16, nilai toleransinya ditentukan oleh satuan toleransi I. Sebagai berikut, ya, kita menggunakan rumus ini. I sama dengan 0,45 kali akar pangkat 3 dari penjumlahan D ya, plus 0,001D. Hasilnya menggunakan satuan mikron, sedangkan untuk D menggunakan harga rata-rata geometrik sesuai dengan kelompok ukuran nominal dalam satuan milimeter. Harga toleransi IT 5 sampai dengan 16 diberikan dalam tabel 1.5. Untuk tingkat IT 0,1 sampai dengan IT 1 pada tabel 1,6. Nilai IT 2 sampai dengan IT 4 telah ditentukan kira-kira secara geometrik antara IT 1 dan IT 5 dapat dilihat pada tabel 1.7. Ini tabel 1.7, nilai numerik untuk toleransi standar. Contohnya, untuk kualitas ukuran nominal lebih dari 3 sampai dengan 6, untuk kualitas 3, di sini nilai toleransinya adalah
2,5 mikron. Sedangkan untuk kualitas 5 nilainya adalah 5 mikron. Untuk kualitas IT10 nilainya adalah 48 mikron. Contohnya seperti itu. Untuk membaca tabel toleransi standar ini. Ya, untuk latihan kita berikan contoh perhitungannya. Ya. Hasilnya tadi dapat dari mana sih kan gitu. Ya, kita ambil contoh di sini kita memiliki sebuah benda kerja, diameternya adalah 25 mm. Ya, kalau kita melihat tabel 1.4, maka ukuran 25 mm terletak pada kualitas ukuran nominal tadi. Tingkatannya adalah 18 mm sampai 30 mm. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa nilai toleransi pada kualitas IT8. Ya. Untuk diameter 25, karena tadi letaknya ada di tingkatan 18 mm dan 30 mm, maka harga D-nya didapatkan akar 18 kali 30, maka dapat nilai 23,2 mm. Kemudian untuk nilai toleransi standar I-nya, kita menggunakan rumus 0,45 akar pangkat 3 D plus 0,001 D. Kita masukkan nilai D-nya di sini. 0,45 akar pangkat 3. 23,2 plus 0,023, maka didapatkan nilai I-nya adalah 1,3 mikrometer. Selanjutnya, karena yang ditanyakan adalah untuk nilai toleransi pada kualitas IT8, maka harga toleransi standarnya adalah 25I. Maka kita kalikan. Untuk IT8, 25I sama dengan 25 kali 1,3 mikrometer. Didapatkan nilainya adalah 33 mikrometer. Ya, 33 mikrometer. Kita cek dengan tabel 1,1.7 ya. Ya, kita lihat di sini untuk kisaran kualitas nominal 10 sampai 18 IT8. Nah, di sini ternyata nilainya 33 mikrometer sehingga sama. Ya, hasilnya sama dengan tabel 1,7 untuk diameter 25. Pada IT8 nilainya adalah 33 mikrometer. Nah, gimana penjelasan yang kita sampaikan? Apakah sudah bisa dipahami? Ya, silahkan dipelajari kembali kalau mungkin ada yang belum bisa dipahami. Diulang-ulang apa yang saya sampaikan tadi, sehingga betul-betul bisa teman-teman pahami dengan baik. Nah, terima kasih untuk perhatiannya ya. Nanti kita akan bahas untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke. Semangat berbagi. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.